Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Widarmoko dari kelas 11 IPA 3 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama kali kita bahas yaitu dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah di tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam kala itu. Penyebaran Islam saat itu sangat dipengaruhi oleh jasa para wali baik di Pulau Jawa maupun yang berada di Pulau Jawa seperti Maluku hingga ke wilayah Kalimantan Timur. Di masa pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak mendirikan masjid yang kala itu juga dibantu oleh para wali ataupun sunan. Kemudian kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Demak juga mendapat dukungan dari para wali terutama dari Sunan Kalijaga. Kehidupan masyarakat di sekitaran Kerajaan Demak juga telah diatur oleh aturan-aturan Islam, tetap tak meninggalkan tradisi lama mereka. Dari Kerajaan Demak tersebut, kita akan membahas tentang aspek politik dari Kerajaan Demak. Dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, Portugis menjadi ancaman bagi kekuasaan Demak di Jawa. Oleh karena itu, pada tahun 1513, Demak mengirim armadanya untuk menyerang Portugis di Malaka dipimpin Patulus, putra Raden Patah. Meskipun penyerangan Patulus gagal, namun Demak tetap berusaha menangkal pengaruh Portugis di Jawa. Pada tahun 1546, Sultan Trenggana gugur pada saat menyerang Pasuruan. Setelah Sultan Trenggana mangkat, timbul perpecahan dalam kerajaan. Selanjutnya, Arya Panangsang menyatakan diri sebagai Raja Demak. Akan tetapi, Arya Panangsang dapat dikalahkan oleh menantu Sultan Trenggana, Pangeran Hadiwijaya. Oleh Hadiwijaya, pasat Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang pada tahun 1568. B. Aspek ekonomi dari Kerajaan Demak. Demak adalah daerah penghaul bahan makanan terutama beras. Sektor perdagangan Demak maju karena didukung adanya sektor perdagangan laut kuat melalui Banda Laut Jepara, Tuang Sedayu dan Gresik. Produksi Demak yang diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara adalah beras, madu, dan lilin. Setelah itu kita membahas tentang aspek sosial budaya dari Kerajaan Demak. Kehidupan masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan menggunakan hukum Islam. Meski begitu, norma-norma atau tradisi lama tidak ditinggalkan. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaan Kerajaan Islam Demak yang terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Setelah itu, kita akan membahas itu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri sebagai kelanjutan Kerajaan Demak usai mengalami keruntuhan. Kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal sebagai Jaka Tingkir yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir merupakan menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Usai merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama kerajaan Pajang. Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa Demak dipindahkan ke pedalaman membawa pengaruh yang besar dalam penyebarannya. Semasa pemerintahannya, politik dan agama Islam mengalami perkembangan. Kemudian Jaka Tingkir melakukan ekspansi ke timur hingga Madiun, tepatnya di tepi aliran sungai Begawan Solo. Pada tahun 1554, Jaka Tingkir mampu menduduki Blora dan Kediri pada 1577. Bekas peninggalan Kerajaan Pajang yang masih ada antara lain masjid dan pasar Laweyan, makam Sultan Hadiwijaya, dan kompleks makam pejabat Pajang. Dari Kerajaan Pajang kita akan membahas aspek politik. Pajang mengalami masa kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Rakyat hidup makmur dan sejahtera karena sikap kepemimpinannya yang adil, tegas, dan bijaksana. Kehidupan perekonomian masyarakatnya juga makmur. B. Aspek ekonomi dari Kerajaan Pajang. Kesejahteraan rakyatnya cukup terjamin dengan berbagai hasil bumi yang dihasilkan. Ketika Kerajaan Demak masih berkuasa, bahkan Kerajaan Pajang ini sudah
berhasil mengekspor beras ke berbagai daerah melalui perniagaan dengan memanfaatkan Bengawan Solo sebagai jalur transportasi. C. Aspek sosial dari kerajaan Pajang. Pajang merupakan dinasti atau kerajaan Islam yang berada di pedalaman pertama di Pulau Jawa. Dengan demikian, masyarakatnya agraris mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan. Maka dari itu, umur Kesultanan Pajang tidaklah bertahan lama, karena kurang menguasai perdagangan laut sebagai basis perekonomian pada masa itu. Secara sistem dan struktur sosial, masyarakat Pajang tak jauh beda dengan masyarakat Demak. Yang ketiga, kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram Islam. Pemindahan pusat pemerintahan Pajang ke Mataram Islam pada tahun 1586 oleh Sutawijaya menandai berdirinya Kerajaan Mataram. Selanjutnya, Sutawijaya naik tahta menjadi Raja Kerajaan Mataram pertama dengan gelar penembakan Senapati Ing Alaga Saidin Panatagama. Oleh Senapati atau Sutawijaya, Pangeran Benowo diangkat menjadi Bupati Pajang. Pada awal kekuasaannya, Sutawijaya menghadapi tantangan dari para bupati di pantai utara Jawa, seperti Demak, Jepara, Kudus, Pajang, Gresik, dan Surabaya yang ingin melepaskan diri dari Pajang. Perang Mataram dan Demak terjadi tahun 1586. Akan tetapi dengan perantaraan Sunan Giri, peperangan dapat dicegah. Selanjutnya, Surabaya bersedia mengakui kekuasaan Mataram. Selain itu, Mataram juga harus menghadapi perlawanan Madiun dan Ponorogo. Selanjutnya kita akan membahas aspek politik dari Kerajaan Mataram. Dalam bidang politik pemerintahan, Sultan Agung berhasil memperas wilayah Mataram ke berbagai daerah, yaitu Surabaya tahun 1615, Kasem Pasuruan 1617, dan Tuban 1620. Di samping berusaha dan mempersatukan berbagai daerah di Jawa, Sultan Agung juga ingin mengusir Sulawesi dan kepulauan Indonesia. Kemudian diadakan 2 kali serangan tentara Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Mataram mengembangkan birokrasi dan struktur pemerintahan yang teratur. Seluruh wilayah kekuasaan Mataram diatur dan dibagi menjadi beberapa bagian. B. Aspek ekonomi dari Kerajaan Mataram. Letak geografis yang berada di pedalaman di dukun tanah subur menjadikan Kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian atau agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan dua unsur ekonomi yaitu agraris dan maritim mampu menjadikan Kerajaan Mataram kuat dalam persatuan politik di Nusantara. C. Aspek budaya dari Kerajaan Mataram. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang, antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu, muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Hindu, Buddha, dengan Islam. Upacara grebek yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang. Presentasi berikut saya dapatkan dari sumber-sumber berikut ini. Presentasi dari Kerajaan Demak saya mendapatkan dari buku Herimanto dan Eko Targiatmi, Sejarah Minat, halaman 61 sampai 63. Kalau dari Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam saya dapatkan dari Brandy. Demikian yang telah saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.